Oke pemirsa, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di channel Kang Ekmen. Hari ini kita akan nge-vlog di suatu tempat yang bernama Museum Sriwijaya. Museum Sriwijaya ini adalah tempatnya barang-barang bersejarah. Yuk ikutin vlog saya. Permisi Bu, kita dari konten kreator Kang Ekmen mau minta izin di gimana Bu kita? Oke. Oke Mbak, siapa namanya kita? Saya Nabila, bisa juga dipanggil dengan Rara. Oke. Ya, jadi di dalam museum ini itu adalah mendapatkan peninggalan yang cukup khusus untuk peninggalannya di era Sriwijaya, karena kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan tertua yang ada di Indonesia setelah kerajaan Kutai. Nah, jadi kota yang tertua yang ada di Asia atau di Indonesia itu ada yaitu kota kita, itu adalah kota Palembang. Nah, sebenarnya kota Palembang itu sudah dijajah dari abad ke-1 Masehi. Jadi Sriwijaya itu kebagian di kota Palembang itu dari abad ke-6 Masehi sampai ke-13 Masehi. Nah, seperti di belakang saya itu ada peninggalan-peninggalan, namanya itu prasasti atau batu bertulis. Nah, jadi batu bertulis ini yang tertua itu adalah prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Sungai Kedukan. Nah, jadi prasasti Kedukan Bukit itu menceritakan tentang perjalanannya kota Palembang atau terbentuknya kota Palembang, hari kejayaannya kota Palembang, dan terbentuknya kota Palembang. Jadi hari lahirnya kota Palembang atau kejayaannya masa Palembang itu semua ada di prasasti Kedukan Bukit. Nah, jadi setelah adanya prasasti Kedukan Bukit, yaitu ada prasasti yang kedua, yaitu namanya prasasti Tartua yang ada di sini. Bisa Nah, dikasih lihat Mbak? ini namanya prasasti Talangtuo. Talangtuo ini menceritakan untuk terbentuknya kerajaan. Nah, jadi namanya kerajaannya tuh kerajaan Sri dan Puntahyang. Nah, jadi ada membentuk Taman Sri Sekerta namanya, atau disebut juga Taman Kebahagiaan Semua Makhluk. Nah, jadi kalau misalkan mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa jaya, bagaimana dia bisa makan, mencari nafkah juga, itu ada di Tartuo. Nah, jadi Taman Sri Sekerta itu ada di belakang dari Museum Sriwijaya itu. Nah, jadi di dalam prasasti Tartuo ini menceritakan dia bisa dari abad ke-7 itu dia bisa menanam sebuah rempah-rempah kayak gandum itu untuk bahan makanan, sagu, ubi. Nah, rempah-rempah juga ada cengkeh, ada pala dan lainnya juga. Nah, jadi dari abad ke-7 sampai ke-8 itu mereka sudah menghasilkan semua bahan pokok makanan ataupun rempah-rempah lainnya juga. Dia bisa jual sebagai bagaimana mereka bisa bertahan hidup di masa itu. Itu daerah Kedukan itu apakah ada sangkutan dengan batu ini? Iya, jadi Beda. beda. Oh, beda. Iya, beda penemuan, kita beda cerita. Nah, jadi kita sudah pernah ke Bukit Segunan. Oh, udah kemarin. Ya. Jadi Bukit Segunan itu adalah salah satu pendaratannya dari Sriwijaya. Nah, jadi Sriwijaya itu adalah seseorang Itsing. Nah, jadi Itsing itu semacam biksu yang berasal dari Cina, mempelajari agama mereka di Bukit Segunan. Ya, jadi dia pertama kali mereka mendarat itu ada di Bukit Segunan. Nah, pemirsa itu sudah ada di channel sebelumnya. Coba lihat di channel Kang Epin di edisi Bukit Seguntang. Nah, di situ tempat asal yang cerita Mbak ini tadi. Kakak apa namanya? Kakak Rara. Kak Rara tadi. Iya. Oke. Terus juga tentunya setelah dari prasasti Talangtuo ini terbitlah dari prasasti kerajaan, yaitu prasasti Telaga Batu yang ditemukan di Palembang. Nah, jadi Telaga Batu itu menyerupai atau
atau melambangkan sudah menjadi kerajaan atau sudah terbentuknya kerajaan. Itu dia memiliki ciri khas khusus, yaitu 7 kepala ular kobra. Yang melambangkan itu adalah Dewa Brahma. Iya, karena Dewa Brahma itu memiliki 7 rupa. Nah, jadi itu kerajaannya itu masih di era kerajaan Sri dan Tahyang. Nah, jadi di prasasti Telaga Batu ini dia memiliki 700 bait. Nah, jadi di dalam prasasti Kedukan Bukit ini bertulis dengan huruf Pallawa kuno yang menceritakan tentang untuk taat pada raja. Jadi kalau sekarang di Indonesia tuh harus ada undang-undang untuk yang tidak dilanggarin. Nah, kalau zaman dulu itu adanya kutukan. Nah, jadi dari dalam lingkup istana itu mereka akan disumpah, maupun dari tukang sapu istana, para pejabat di istana, prajurit istana, maupun istri raja juga disumpah melalui cerat yang ada di bawah Telaga Batu itu. Jadi dia sambil disumpah lalu menyebutkan peraturan-peraturan atau persumpahan yang ada di Telaga Batu. Jadi siapa yang terkena kutukan atau melanggar aturan-aturan yang ada di Telaga Batu, mereka akan terkena kutukan selama seumur hidup maupun amat sampai seterusnya. Tuh. Jadi prasasti Telaga Batu ini dari abad ke-7. Nah, ketiga prasasti ini adalah 3 yang tertua. Pertama ada kayak tadi prasasti Kedukan Bukit, yang kedua ada prasasti Tangkuo, yang ketiga itu ada prasasti Telaga Batu. Semua ditemukan di Palembang. Jadi yang ketiga ini itu adalah replika dan itu adalah tiruan. Karena kalau yang asli itu sudah di Museum Riset atau Museum Nasional Jakarta. Insya Allah kita ke sana, tapi. Iya. Di situ dari kerajaan pertama sampai kerajaan terakhir itu semuanya ada peninggalan-peninggalan. Di Museum Nasional. Museum Nasional Jakarta. Iya, Jakarta Pusat. Itu yang di patung depan itu apakah kemarin kita ke Bukit Siguntang ya? Itu apakah ada apa kaitannya dengan Bukit Siguntang? Ada ya? Iya. Nah, tolong ceritain, Mbak. Jadi arca di depan itu namanya arca Buddha Bukit Siguntang. Ya, jadi Sriwijaya itu memiliki 2 agama, itu agama Buddha dan Hindu. Ya, jadi tertuanya Sriwijaya itu adalah kerajaan Buddha. Nah, lalu pertama kali arca itu datang itu dari Buddha. Itu namanya juga arca Buddha Bukit Siguntang yang ditemukan di Bukit Siguntang. Karena dulunya Bukit Siguntang itu menurut arkeolog dia memang benar-benar menyerupai bukit, memang benar-benar tinggi gitu kan. Jadi bisa kelihatan sungai di bawah. Jadi bagian pundaknya aja itu sudah sampai sekip gitu. Jadi di sini tuh di permukaan Sriwijaya ini kalau yang di daerah-daerah sini tuh itu bagian badan. Karena memang mungkin banyak penemuan yang ada di situs Sriwijaya ini kayak candi persugihan, air sugihan. Nah, itu yang ditemukan di sini. Nama kompleknya itu kalau nggak salah yang di belakang PGRI. Nah, itu namanya tempat kalau bahan pengrajin Kambang Unlen dan Kambang Purun. Itu tempat penemuannya keramik-keramik. Nah, jadi Bukit Siguntang tadi itu memang banyak penemuannya. Kayak prasasti Bukit Siguntang itu ada di belakang, itu realia, dan di depan itu ada arca Buddha Bukit Siguntang, itu juga realia. Nah, ini kita ke belakang. Enggak, di belakang enggak ke sini. Sip. Oke, ini dapat apa nih, Kak Rara? Oke, ini ada 3 arca peninggalan dari Hindu. Yang pertama itu ada arca Stamba, yang kedua itu ada arca Yandi, yang ketiga adalah realianya Singasudin. Nah, jadi yang pertamanya ada arca Stamba yang ditemukan di Palembang. Jadi yang pertama itu kayak di 3 ini ada 3 tingkat. Itu yang pertama ada arca singa, yang kedua Gana, dan kendaraannya yang terakhir ini ada gajah. Dia melambangkan dewa Hindu. Dan ketiga juga ini ada salah satu kendaraannya dari dewa, yaitu dewa Siwa. Yang mungkin disebut juga dengan sapi, tapi kalau orang bilang itu lembu. Jadi kebanyakan di India kenapa sapi
tidak boleh disembelih, atau Dewa ya. orang Hindu juga tidak boleh memakan sapi. Orang Buddha juga Kalau Buddha bebas. bebas ya, Iya. cuma orang Hindu ya. Hindu. Oh. Yang 4 tangan itu cuma orang Hindu. Jadi kalau orang Hindu itu kebanyakan makan vegetable, vegetarian. Nah, kenapa mereka tidak memakan semua daging atau ikan atau ayam? Karena mereka takut, atau salah satunya itu adalah dewa mereka gitu. Iya. Nah, dan juga yang ketiga itu ada singa swiling. Nah, singa swiling itu adalah realia. Iya. Biasanya ketiga arca ini ditaruh di depan candi, biasanya untuk menangkal roh jahat, Oh. atau kejadian-kejadian yang tidak mereka inginkan. Ya, atau kalau kita tuh menangkal makhluk halus atau makhluk jahat yang untuk memasuki daerah kita. Apa ini singa ya? Singa siling. Singa siling. Iya, jadi kalau zaman dulu itu cuma identik dengan singa, lembu, gana, dan juga gajah. Kalau gajah itu arca Ganesha. Nah, kalau arca Ganesha itu kan kepalanya itu sudah tidak ada lagi, ada dipenggal oleh ayahnya. Oke. Kemana lagi Juga, kita Kak? Sini ada salah satu Ini apa nih? Bagus banget. replika atau gambaran ilustrasi dari makam Kediri Suro, itu ada di Sampir. Oh, iya dekat rumah. Ya. Makam Aku sama adik. Gedein Suro, iya iya. Kediri Suro Nah. itu adalah salah satu tokohnya dari Sriwijaya. Oh, nah kalau Masjid Suro itu? Suro itu sudah meninggal kesultanan. Masjid Suro itu? Iya, itu Oh. sudah dari kesultanan. Katanya ada makamnya juga di situ ya? Makam Suro. Ah, Nggak tahu. oh nggak tahu Iya, ya. kalau saya tahu cuman makam Kediri Suro. Oh, Ya, Kediri Suro ini berasal dari Cina. Nah, jadi makam Kediri Suro itu ada kan di satu ilir. Iya. Nah, ini memang benar-benar makam. Beda kayak Sigutang, itu kalau Sigutang itu kan makom, kalau di satu ilir ini adalah makam. Nah, karena di satu ilir itu memang tempatnya Sriwijaya juga. Terus sebelum ada penjajah, ada satu candi. Nah, jadi candi itu mungkin karena adanya perang atau adanya penjajah dulu jadi hancur. Itu. Jadi sebenarnya di Palembang itu ada candi hampir menyerupai candi Muara Takus. Di mana tuh? Satu ilir. Satu ini. Iya, itu sudah tidak utuh lagi, mungkin sudah jadi bangunan. Nah, jadi rumah sakit Pusri itu Hah? dulunya tempat Sriwijaya singgah juga. Pusri. Makanya tanahnya luas banget mbak ya. Luas banget, luas sekali ya. Banyak Kebanyakan- pohon-pohon. Iya, kebanyakan Sriwijaya itu ada di satu ilir. Kalau bagus kuning beda. Beda Beda zaman. beda abad, beda zaman juga. Itu masuk ke zaman. Kayaknya perang deh. Hah? Perang zaman bukan Belanda. zaman Sriwijaya, iya zaman Belanda, zaman Jepang juga. Artinya udah lewat zaman Udah zaman, Sriwijaya, iya. Kesultanan beda. Ya, kalau ini kan masih ratusan masa Iya. Tadi ini ada arca Hindu. Kenapa arca Hindu sama arca Buddha itu beda-beda? Jadi arca Hindu ini kebanyakan kan kayak tadi di hari ibadahnya itu harus menunjukkan semua Rapnya. apa namanya itu logo. Oh. Nah, itu biasanya tuh untuk menyerap roh jahat, untuk hari kejadian yang ini. Sampai sama kayak arca di sini, di sudah itu dibakar. Dan kedua juga ada jalan warah. Jalan warah ini biasanya ditaruh di depan candi. Nah, biasanya di bolongan tengah. Ini apa nih bentuknya? Nah, itu kayak ini aliran Enggak ya? air untuk membersihkan diri. Nah, jadi ini biar ditaruh di depan candi. Kalau misalnya kita mau ke masjid kan ambil wudhu. Nah, kalau di candi itu dia harus membersihkan diri. Kalau pernah melihat ubud, ya kayak gitu hampir dia harus
melepas semua pakaian dia harus pakai kemben. Tidak boleh ada satupun yang menyangkut di dalam tubuh. Kayak celana dalam itu juga nggak boleh dipakai. Dia pakai kemben aja, khusus kemben aja Mbak ya. Ya harusnya juga Kain kemben. sarung gitu ya Kain kasarnya. sarung aja. Itu kebanyakan orang Hindu kalau mau beribadah. Kalau zaman sekarang kan udah boleh nih pakai kebaya atau pakai apa, tapi harus pakai kebaya. Kayak di Hindu, di Bali itu kan harus menggunakan kebaya. Tapi kalau yang udah kalau misalkan udah tua atau sudah sepuh itu harus menggunakan jubah wayang berwarna putih. Itu. Artinya agama Buddha sama Hindu itu hampir beda-beda tipis Iya ya. beda-beda tipis, tapi kebanyakan peraturan itu hanya di agama Hindu. Jadi kita tuh sebenarnya memang banyak lagi arca-arca yang berbentuk dengan aneh. Ada arca Gana dan Gani, Jona dan Joni. Itu ada di Candi Bumi Ayu. Itu ada di Museum Candi Bumi Ayu. Itu semuanya ada dari Hindu. Lalu ini apa nih Kak? Ini sama kayak arca tadi. Oh ini mirip di airport Suta bukan? Bukan. Bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Ini kalau dilihat itu kayak tepekong. Ya tapi kok. Ya kayak barongsai, Barongsai, ya. singa. Tapi ini singa. Karena Hindu identik dengan singa. Iya. Cina Buddha juga gitu kan? Cina juga kan? Beda-beda tipis lah. Ya. Terus juga ini ada makara. Makara tuh biasanya candi itu di samping-sampingnya tuh ada motif. Nah, jadi ini adalah dari bagian-bagian dari motif Candi Bumi Ayu ini dari abad ke-8. Nah, dan ini juga ada yang bermotif burung, ada juga bermotif bunga, ada juga daun-daunan. Jadi kalau mau lebih banyak lagi ada itu di Bumi Ayu kayak tadi ada jejak kaki manusia, jejak kaki burung, singa dan lainnya juga itu ada semua. Artinya Kak, kerajaan Sriwijaya itu kebanyakan Buddha atau Hindu? Lebih banyak kemana? Sama sih, kayaknya Hindu. Sama kan? Iya, sama Hindu. Itu asalnya dari Cina juga? Dari Cina, Buddha dan Hindu itu adalah satu kelompok. Tapi kebanyakan kayak Evelyn belajar agama Hindu kan berasal dari India kan? Yang Muhammad dan Siddhartha, Siddhartha pun? Gautama. Gautama kan itu asal mulanya Hindu juga kan? Iya, tapi Versi. beda era, beda ini juga Ya, sih kali ya. Jadi ini memang dari Sriwijaya, Hindunya dari Hindu Sriwijaya. Bukan Hindu India bukan ya? Bukan. Kan beda-beda kan di mana tuh namanya? Malaysia juga ada, tapi beda Di buktinya. juga. Nah, kalau yang ini? Gambar ini? Nah ini sudah sampai ke artefak atau hasil perdagangan lintas negara. Wih, ini yang jadi barang-barang antik ini. Iya, ya kayak tadi kan. Ini Dia sebelum memasukin ke dalam Sriwijaya, mereka sudah ada pegangan kayak keramik, guci, itu kan ditemukan di Kambang Umlen, Kambang Purun. Yang kayak saya bilang tadi ada pabriknya dulu. Jadi mereka kalau misalkan mau melewati lintas negara, pabriknya itu ada di belakang kita, itu ada di PGRI. Sebelah sini Kambang Purun dan sebelah sini itu Kambang Umlen. Itu rumah Adi kan? Betul. Jauh lagi? Bisa jadi, atau belum pernah, baru denger. Ya memang sini ada pabrik pembuatan ini gitu. Buat pabriknya ya? Iya, jadi mereka tuh Sekarang masih buka? enggak, lagi? ini kan dari abad Masehi. Pabriknya tuh semacam kayak kita tuh bikin biasa, bukan pabrik besar gitu. Kayak rumah. UMKM lah ya? Iya, Barang-barang antik inilah, makanya itu dijual harganya iya. jutaan US dollar. itu di channel Bos Muda ini. Kapasitas juga sepertinggi kan, badan. Dia kalau misalkan mereka ingin melukis, mereka harus memiliki
yang namanya mangkok. Mm-mm. Jadi mereka misalkan mereka lihat pemandangan terus lalu diukir. Bisa pakai print Mereka diukir. lihat yang indah dikit itu diukir. Jadi kan dulu kan nggak ada yang namanya kanvas, Iya. cat air. Iya, dari Mereka tanah. dia bisa dari hewan atau juga bisa dari apa namanya, daun, tebu, itu juga bahan pengawetnya itu untuk biar lekat. Mm-mm. Nah, ini kan ini semua berasal dari dinasti Tang, Sung, dan Ming. Ini ada Guci. Nah kalau yang di depan itu tadi itu beda abad. Yang di depan situ tadi itu ada Candi Air Sugihan, itu dari abad keempat. Ini kalau ini beda abad lagi. Wih, antik kan harga print itu jual mahal juga. Iya kan, kebanyakan kalau ibu-ibu sekarang tuh kan banyak koleksi yang kayak gini nih. Ini gimmick kan aslinya nih? Ini asli semua. Asli semua ya, berkata mudah Iya, sebenarnya. 100% asli. Dan juga ini nah Gucci Cina yang ditemukan di Selat Malaka. Tapi benar kata Kak Hara waktu ke Cina kemarin itu banyak yang guci-guci. Jual-jual guci yang itu. Dia semakin mahal, eranya semakin mahal juga. Iya, iya. Nah, ini kan Gucci Cina yang ditemukan di Selat Malaka. Ya, dari dan juga ada pecahan-pecahan. Sebenarnya yang dipamerkan ini ada 300. Ya belum ada di storage juga. Jadi kalau include semua apa namanya koleksi kita yang ada di museum ini mungkin udah 1.500 koleksi yang ada di sini. Tapi yang dipamerkan itu cuma ada 500. Sedikit ya. Iya, 500, terus sisanya itu ada di storage. Walaupun sekecil ujung buku itu juga masih di inventaris juga, dikasih nomor inventaris walaupun apa beda abad gitu. Sampai bingungnya kita tuh kenapa mereka tahu kalau ini peninggalannya masa Sriwijaya, bagaimana mereka tahu kalau misalkan sekecil ujung buku kalau ini masih ada runtuhannya gitu. Kita juga masih bingung. Itu peta ini perjalanan Sriwijaya itu Persahabatan dan kepentingan. oh Iya, atau perdagangan. dagangan. Iya. Jadi ini seluruh ini ya. Karena menurut ini Hindu kayaknya lebih luas. Ya. Yang dibilang Batanghari inilah, Palembang inilah. Iya, Batanghari itu kan 9 Batanghari itu kan kayak Sungai Musi. Iya. Jambi, Terus Jambi enggak? Beda. sungai, Batanghari itu sungai. Oh. Pamata. Batanghari 9 itulah Iya, yang Batanghari 9 itu ada apa namanya? Kaitan itu juga ini dari Itu apa tuh ya? hibah. Apa tuh, Mbak? Ini hibah dari orang Aceh. Ini ada perunggu yang berlapis emas, ini ada koin Cina, dan ini juga ada kepingan emas. Ini perunggu. Nah itu ada berlapis emas kemarin ini Ini apa nih? dipamerkan di Museum Aceh. Ini apa nih? Perunggu. Perunggu ini. Iya. Oh, lapisannya ya? Lapisan perunggu. Oh, itu dikasih ini ya, dikasih ganjelan kertas apa ya? Jadi dia tuh timah-timahnya aja. Apa timahnya tuh biar tetap lempeng. Lempeng gitu. situ, iya iya. Nah yang kayak kalau misalkan kita lebih center daripada ini kelihatan emasnya. Iya. Ini juga ada bagian kecil ini koin. Kan kalau orang dulu kenapa koinnya itu bulat-bulat? Jadi mereka harus ngenepin, jadi dia harus melingkar untuk satu. Kalau misalkan harga Gucci ini 100, mereka harus 100. Iya. Itu iya, benar ya Bang. uang kayak Vietnam zaman dulu. Iya, iya. Nah, jadi mereka harus Oh, bolongnya gitu. kasih tali masukin. Jadi dan kalau juga harganya 100. 1.000, 1.000 1.000? iya. Kalau misalkan nggak cukup 100, 200, 300 kayak gitu aja, kayak pokoknya kalau satu bulat ini itu harus 100. Ini perak emas. Enggak, ini uang biasa. Oh, biasa. Tapi bertulis huruf Pahlawan. Pantesan
penasaran yang bulat tengah tuh bolong tuh untuk apa aja kan? Iya, fungsinya itu. Hmm. Dari fungsi koin bulat ini Hmm. itu untuk memasukkan tali. Biar mudah ngitungnya. Kalau misalkan bulat ini udah 100 atau 150, nah udah. Karena orang dulu percaya apa ya? Hatinya tuh bersih, Ya, percaya 100% percaya, nggak ada yang kayak sekarang. Beda. Beda. jauh. Kalau ini 100, mereka percaya 100% percaya. Kalau orang sekarang ini 100 nggak mungkin. Nggak Dia mungkin. harus hitung lagi. Iya betul. Nah, karena dulunya kan mereka percaya kalau dulu itu makhluknya setia-setia semua. Beda kayak sekarang kan. Ini juga ada arca Ganesha, ini replika ada. Sayangnya pada Iya, kepalanya. Di batu bener Pak ya? Kenapa? Batu asli ya? Itu kalau ini batu ini andesit. apa tuh? Batu andesit dulu. Kak. Andesit itu Tahu. batu pecahan dari apa tuh namanya? Pagar alam. Kan pagar alam ada apa? Gunung. Nah, Di jadi batu ini mereka diukirnya ya? Diukirnya. Iya, diukir. Ini replikanya ya? Mm-mm. Aslinya di Museum Nasional kan? Iya. Oh, boleh Aslinya lah. itu lebih Terang ya lebih terang dia. gitu, nggak Berbentuk. kayak gini, lebih berbentuk dan juga tidak ada berpori-pori kayak gini. Bagus ya. Iya Sebenarnya beneran. sayang banget apa kepalanya tuh, padahal kepalanya Iya. kepala gajah. Oh, iya, potel, benar, potel ya. benar, iya, benar. Sebenarnya kalau dikisah, Pecah-pecah. Nah. kalau dikisah sebenarnya kepalanya tuh memang udah nggak ada. Oh. Kepalanya tuh dipenggal oleh si ayahnya. Oh, cerita. Kok dipenggal, Pak? Cerita Ganesha. Oh. Iya. Saya juga pengen lebih dalam lagi menceritain Ganesha. Tapi Oh. udah apa namanya? Jarang yang mau ceritain tentang Ganesha. Memang cerita Ganesha ini mungkin cukup jauh atau cukup panjang yang Ya. sebenarnya. Perlu waktu. Iya. Oh, palanya gajah ya. Ini apa lagi ya? Itu kan udah di era Sriwijaya. Ini juga tempat mendudukan arca. Nah, jadi kayak ada arca Mangkara, terus mereka didudukin di sini. Oh. Ini manusia yang duduk ini. Enggak, arca. Oh, arca. Iya. Nah itu siapa tuh? Cenggu? Iya, Ceng. iya, Cengho. Oh, nah Cenggu Ada nah. yang paling tampan. Oh, Cenggu, nah Cenggu. Cenggu. Cengho tuh kan apa, Cindo. Sini Belaga. Iya, ganteng memang. Kalau beliau itu di zaman kamu mungkin kakak orang mungkin mau jadi. Iya, mak, istri keduanya bapak Cengho. Banyak duit ya. Nah, dari Cengho itu terbitlah dari Palembang, dari Salam. Iya, jadi Cengho itu di sini cuma singgah aja. Kalau sudah tugas dia sudah selesai, dia balik lagi ke Semarang. Berapa lama tinggal di Indonesia? Tahu kan? Enggak, kurang tahu. Karena ini sudah pasca dunia. Nah, Kayak surat Wulu nih, Kak. itu kan huruf Palawa sama aksara beda. Ini tulisan kak dari bentuknya kak? Iya, tulisan. Bisa dihapus kak itu? Ini namanya tuh kayak alfabet. Oh. Alfabet mereka. Ini tuh kayak apa ya? Semacamnya tuh buku. Jadi dia dibacain satu persatu gitu. Oh. Ini peninggalan zaman dulu. Gimana ngukirnya ya? Sanggup bersatu-satu kayak gitu ya? Di sini tuh ada museum aksara. Tapi kayaknya belum boleh diakses deh untuk orang. Oh, ini artinya apa nih ini pak? Enggak, ini alfabet. Oh. Kayak misalkan ABC. angka itu kan A gitu. Oh. Tapi apa saya nggak nggak Kak bisa Wahyu, Kak baca. Wahyu yang bisa. Oh. Ada juga Kak Dona, itu adalah ketua dari komunitas aksara. Bisa dibaca itu ya? Iya, ada IG-nya, itu ada aksara Ulu Sumsel. Oh, Maya Bapak. Nah, tiga juga bentuk. Oh. Koleksi Budi Buntang, Kak Budi Buntang kemarin masuk ke museumnya. Masuk, Masuk ya. masuk kak. Nah, di situ peninggalannya. Iya, dia Budi Bucinta menceritakan tentang ini apa perbatasan itu. Ya. Makanya kakak yang guide itu
menunjukkan. Nah kalau ini patung ini di depan itu ada satu lagi di museum sini. Iya. Mana yang jelasinnya siapa? Pak siapa itu? Pak Bapak. Siapa? Hairul Pak Hairul kali yang kecil-kecil dia ya? Ayo. berkacamata. Ya, kacamata. Kacamata tinggal rambutnya agak pendek lah. Orangnya, Tinggi nggak? hah? Tinggi nggak? Pendek. Rambutnya putih ya? Pokoknya agak pendek berkacamata. Putih. Enggak tahu siapa. Enggak putih, orang enggak putih. Rambutnya putih nggak? Agak putih-putih ubanan-ubanan gitu deh. Agak kecil, setinggi Mbak dia orangnya. Nama kakak tahu? Tahu kan Bukit Ciguntang sama sini satu atap. Oh, Pak siapa itu? Dia tuh kalau buat konten-konten juga di YouTube. Kayaknya antara dua ada. Meilan sama Ada yang Hairul. kakak yang besar itu. Besar iya, ada. Nah ini kecil, kacamata. Mungkin kakak tahu. Udah senior Pak juga. Hairul ya, mungkin. Iya, Pak Hairul kan sudah senior juga dia orangnya. Oh ya, Pak Hairul. Pak Hairul ya, udah senior. Dia tuh kalau ngomong kayak Bang Toto nih kan. Ya kayak Jema Pageralam ya. Iya, iya Pak Hairul bener lah Pak Hairul ya, Prin. Oke ini dapat apa nih kak? Ini sama kayak di depan tadi itu prasasti. Nah prasasti ini namanya prasasti perjalanannya Minanga atau perjalanan mereka beribadah. Oh Minang. Iya, ada perjalanan. Itu kayak bahasa Kombring ya? Iya. Minanga. Iya, Oku kayak gitu ya? Iya, jadi sebenarnya kerajaan yang benar-benar tepat itu ada di Komering. Komeng mana? Komering Tepatnya? kan Komering Ulu. Oku. Hmm. Minanga. Jadi ada prasasti Batu Raja itu ada di depan, itu realia. Terus juga kalau misalkan baru-baru 2023 sampai 2024 banyak penemuan prasasti yang sebenarnya. Nah, jadi di prasasti itu memang Komering itu pusatnya Sriwijaya. Nah, jadi atau tempat persinggahannya Sriwijaya. Oh pernah dulu ya kita ke Bukit Seguntang ada nama apa kak pahlawan di kuburan dulu Iya, itu nenek moyangnya orang Komering itu. orang Komering. Siapa yang Sama lupa orang nama? Komering. Namanya lupa. Ada Raden Apa Ayu, Raden? ada Putri Kembang Dada. Nah, Kembang Dadar itu ya. Ada lagi. Yang apa? Soalnya nggak hafal, nggak Iya, terlalu hafal benar. nama-namanya. Karena di situ adalah makom. Benar, bukan makom. makam. Jadi sebelum itu pemirsa sebelum ke sini kita mampir ke Bukit Seguntang dan ternyata benar kata Kak Lara di Bukit Seguntang itu adalah tempat pusatnya Sriwijaya karena wilayah Sriwijaya itu dulu adalah sebuah daratan sungai atau laut gitu. Jadi disitulah puncaknya Sriwijaya aktivitasnya di situ. Ya. Benar ya? Jadi kan pertama kali mereka memasuki di arah Komering. Di depan itu ada petanya. Pertama kali mereka singgah dulu. Sebenarnya di Sumatera Selatan ini adalah kerajaan Sriwijaya yang terbesar yang ada di dunia. Karena mereka nyaman aja gitu kan, di sini tuh masih ada lahan kosong gitu kan menurut mereka. Jadi mereka mempelajari agama mereka dengan tenang. Nah kayak di Komering, Lahat, Pagar Alam, Batu Raja itu semuanya ada dari situs Sriwijaya. Tapi beda-beda abad. Dari abad ke-1 sampai ke-7 itu ada semua. Tapi peninggalannya memang seberapa yang ada di sini gitu. Itu karena apa namanya potong ini kalau kita datang ke Lahat atau kemana itu ada prasastinya museumnya kayak nggak ada ya? Iya itu biasanya ada di Museum Balaputra Dewa di kilometer 5. Oh, Mm-mm. jauh ke Iya. sana. Ya itu dari include dari pra Sriwijaya maupun pasca Sriwijaya. Jadi ini cuman khusus peninggalannya sebelum Sriwijaya. Jadi beda kayak prasasti Bom Baru yang ditemukan di Lemabang, prasasti Palasema yang ditemukan di Lampung, ada juga Buku di Lampung, Karangbirahi itu ada di Jambi, Kota Kapur itu ada di Bangka. Artinya mencah-mencah. Iya. Bukannya satu ini bukannya. Jadi mereka mempelajari agama mereka di Ya. beda-beda tempat. Kayak ini kan semuanya bertulis huruf Pallawa
huruf Melayu Pallawa kuno. Nah, berisi tentang kutukan semua. Tapi ini kayak tulisan Jawa ya? Iya, jadi kita tuh ada 3 huruf Pallawa. Jadi pertama tuh ada Pallawa Melayu kuno, aksara Ulu, sama Pallawa Jawa. Kalau aksara itu biasanya di Lampung. Kalau di sini itu kebanyakan kalau Pallawa tuh memang sekarang susah dibaca, jadi kita pakai aksara Ulu. Ya, di Lampung juga pakai aksara. Kalau di Jawa itu kayaknya lebih ke Pallawa. Karena Pallawa sama aksara beda. Ya, emang benar kata penjelasan teman kita di Bukit Sugeng tuh beda antara Sriwijaya sama Kerajaan Jawa tuh beda ya. Beda. Beda. Ya, kebanyakan bilang kenapa Sriwijaya nggak sampai ke Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa itu sudah ada kerajaan sendiri. Ya betul, Demak. Iya, jadi Sriwijaya tuh runtuh gara-gara perbatasan Pulau Jawa. Dia sampai ke Lampung saja. Jadi nggak nyampe ke nyebrangnya Nggak nyampe, dia runtuh karena perdagangan. Iya, karena Sriwijaya lebih kuat oleh perdagangan. Akhirnya Sriwijaya sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan dan mereka kembali ke Cina. Nah sesudah itu baru zamannya Kesultanan. Terbelah ada dari apa tuh namanya, Kerajaan Cheng Ho. Cheng Ho. Ya, Cheng Ho adalah raja yang terakhir atau raja ke-12. Dia ke Palembang. Artinya kalau ini termasuk dinasti apa di Cina? Ming. Ada 3 dinasti. Itu ada dinasti Tang, Sung, dan Ming. Nah kita termasuk Ming. Ketiganya. Ketiganya. Insya Allah. Ketiganya Kan karena Sriwijaya itu adalah kerajaan terbesar, kerajaan terseram, dan kerajaan terkaya juga. Dibilang terseram? Dibilang terseram. Iya, karena mereka menguasai lautan gitu. Mereka sebelum mereka ke Palembang atau melakukan ibadah atau memperjalani mereka itu sudah membawa perhiasan atau membawa harta gitu. Karena menurut orang arkeolog, Sriwijaya itu badannya besar-besar. Iya, dan juga ditakuti. Dia kerajaan yang terkenal dengan kutukan. Yang pertama, yang kedua itu kerajaan terseram juga karena Sriwijaya itu orangnya kuat, tinggi gitu kan. Besar, dan juga ketiganya kan kaya. Karena mereka sudah bisa menghasilkan semua kayak perhiasan atau hasil perdagangan lah pokoknya yang ada di Cina gitu. Nah, jadi Kak ini menyebutkan di Cheng Ho ya? Iya. Artinya itu keturunan yang ke-12 dari mereka Sriwijaya ini? Enggak, Cheng Ho kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri? Iya, karena Cheng Ho itu kan ada di Semarang. Iya. Maksudnya di Semarang? Ada di Semarang, ada di mana gitu. Jadi kan kita kan kerajaan Cheng Ho itu mau mencari yang namanya istri, mencari keturunan. Jadi mereka singgahnya ke Palembang. Kalau ada masjid yang namanya Masjid Cheng Ho. Di mana tuh Pak masjidnya Pak? Itu ada di Jakabaring. Di Jakabaring ya. Benar. Jakabaring. Nah, sudah Cheng Ho baru ke. Ini dapat apa nih Kak? Oke, di sini ada arca bertoleransi keagamaan dari Sriwijaya maupun dari agama Buddha, Hindu, dan Islam. Nah, jadi ada 3 arca ini melambangkan kedamaian. Atau kalau kita tuh kan collab antara Buddha, Hindu. Jangan sekarang collab. Ya. Di Sriwijaya kan. Jadi yang pertama ini ada replika, yang kedua ini replika, yang ini realia. Itu ada arca Wisnu, ada arca Siwa, dan juga Brahma. Nah, jadi yang kedua ini itu adalah antar persahabatan. Yang kedua ini. Nah, jadi ini adalah dewa perusak. Itu adalah dewa Wisnu yang memperusak agama. Kalau tidak salah dewa yang paling besar itu Wisnu ya? Iya, Wisnu. Paling besar ya? Iya, karena Wisnu ini kalau menurut mereka itu enggak egois gitu. Ya.
pokoknya paling besar kepala, karena aku yang ketua, aku yang tertua, kamu harus tunduk sama saya gitu. Mereka paling nggak setuju kalau Dewa Siwa tuh ya pokoknya perusak lah, perusak persahabatan, perusak keagamaan dan lainnya juga. Memang agak beda dari kedua arca yang ini. Dan juga ada arca perunggu. Iya, ada arca yang ditemukan di Palembang juga. Nah, ini antara Buddha dan Hindu. Jadi yang kalau ini masih Buddha, kalau yang putih ini adalah Hindu. Nah, yang keempatnya ini adalah realia semua. Nah, ini biasanya arca ini ada di pemukiman atau di candi-candi. Kalau perbedaan Buddha dan Hindu itu, kalau Buddha itu tidak meninggalkan sebuah candi atau tidak membuat candi kayak gitu kan. Kalau persinggahannya tuh kalau orang Jawa panggilnya kedaton atau tempat istana, mereka cuma nggak meninggalin salah itu. Itu agama Buddha. Kalau agama Hindu, mereka meninggalkan semua candi kayak Candi Bumi Ayu. Itu yang ada di Pai, itu di antara Muara Enim sama Palitul Matang gitu. Sudah ke Bumi Ayu? Belum ya. Nah, di situ adalah peninggalan dari Sriwijaya juga, itu dari Hindu. Di situ ada 1000 candi yang Ayu tadi ya? Iya, di Bumi Ayu. Di situ ada candi yang terkeduk, itu cuman ada 3. Yang sudah dipatokin itu mungkin ada 15. Itu dari abad ketiga. Candi Bumi Ayu itu peninggalan dari Hindu. Oke, Kak Ara, kan kata Kak Ara tadi kerajaan Sriwijaya kan belum nyampe ke Jawa ya. Tapi ternyata pemeluk agama Hindu yang paling kuat tuh di Bali. Iya, bukan di Palembang ya. Iya. Nah, itu. Jadi asal usulnya memang dari Palembang. Dia pertama kali mendarat maksudnya tuh di Indonesia gitu kan. Dia pertama kali di sini, karena Bali itu namanya, atau pulau tersendiri. Ya, mungkin begitu hancur, mungkin orang-orang beragama itu mungkin meneruskan atau ada ketua atau saya dari nenek moyang yang meneruskan semua ini. Tapi jangan salah juga, dari seluruh dunia maupun dari Vietnam, dari Thailand, dan juga dari Cina, Amsterdam yang menyukai sejarah, mereka kebanyakan kesini. Iya. Jadi kalau misalkan ada hari-harinya atau hari bulan-bulan atau tahunnya, ada sekelompok orang Vietnam atau Cina kemarin datang ke sini. Dia dari jurusan arkeolog sejarah yang ada di dunia. Jadi mereka singgah ke sini. Kerajaan yang tertua nomor 2. Nah, itu adalah Sriwijaya. Mereka mempelajari atau mereka meneliti di sini. Jadi memang dulunya memang benar-benar ada kalau Sriwijaya itu memang ada. Kalau Sriwijaya itu memang benar-benar dari Cina. Itu orang Cina. Makanya kata Kak Ara tadi, orang Palembang kebanyakan keturunan Cina. Yang kedua Arab. Yang ketiga India. Baru Melayu. Iya, kalau India tuh jarang ya. India tuh palingnya dari Pakistan. Padahal itu Hindu juga ya? Iya. India itu. Iya, Hindu Islam. Jadi itu kebanyakan India tuh di arah pasar 16. Ya, yang arah jual martabak har. Nah, di situ kebanyakan orang Pakistan. Kita juga keturunan India, Mbak. Iya. Oke, mana lagi Kak? Ini juga ada arti yang sebenarnya. Itu hilang gimana? Hilang atau gimana? Hilang. Kan kalau penemuan nggak 100% utuh. Oh iya benar. Arca Buddha Bukit Siguntang, kakinya sudah tidak ada, tangannya juga sudah tidak Ini ada. asli Mbak ya? Kalau aslinya itu ada di Museum Nasional. Masih nasional tuh lah ya. Kalau Arca
Ini replikanya ya. Boleh kan? Iya, boleh. Kalau replika boleh dipegang. Oh, menyerupai jadinya. Iya, jadi dia harus 100% sama. Jadi harus, oh iya. Itu sebenarnya tangannya 4, dia Oh, ini rambutnya 1, 2, ya, megang 3. gana, terus di pundaknya itu sebenarnya itu ada merpati, kalau nggak merpati ular. Oh, Ada tap- burung. tapi di yang aslinya itu tangan tetap buntung juga ya? Enggak, Utuh. utuh. Kan ya kalau misalkan kita udah pernah nonton apa tuh namanya Mahabharata, Hah? itu kan perang antara Buddha dan Hindu. Iya betul. Itu ceritanya ada di Bukit Siguntang. Oh, nah bukan maksud saya yang patung aslinya ini yang di Museum Nasional itu utuh semuanya badannya. Enggak. Seperti ini. Iya seperti itu, Oh, tapi dia lebih jelas dan lebih asli gitu. Oh iya, maksud pertanyaan saya itu. Jadi kan dibilang aslinya ada di Museum Nasional Jakarta. Ini replikanya ini berarti mengikuti dengan aslinya Iya, gitu ya. mengikuti dalam aslinya, tapi yang sebenarnya Ah. itu memang ada sambungannya, tapi udah nggak ditemuin Oh. lagi. Dia tuh pegang senjata juga. Ini cuma berapa persen aja yang masih utuh. Oke, Kak, kembali lagi ya. Ini juga kayak di depan tadi prasasti udah Bukit Siguntang. Nah kayak saya bilang tadi kan pundaknya sudah nggak ada lagi di bagian lengannya. Nah ini terlampir dengan jubah. Oh, ini biksu. jubah. Iya. Nah yang kayak gini tuh seret-seretannya kayak ini. Iya. Udah. Ini tangannya itu sambil memegang tasbih dan tangannya tuh kayak gini. Tasbih besar-besar itu ya? Iya, tasbih orang biksu dulu. Terus rambutnya itu keriting-keriting dan di atasnya tuh kayak ada sabuk. Bukan botak ya? Bukan. Enggak, keriting. Itu ada itunya. Iya. Dalam Cina kan banyak di sini botak, belakangnya panjang. Iya. Iya, sebenarnya kalau orang biksu itu cuman meninggalkan beberapa rambut saja. Dia biasanya di sini dikepang satu, sini keriting, ada dikepang satu sini gitu. Enggak semuanya biksu itu botak. Ada satu lagi event suka lihat film Cina tuh ada bintik-bintik di kepala biksu kan, ada bintik-bintik. Yang mana? Dan biksunya bintik-bintik hitam 1, 2, 3, 4. Bisul. Ya, karena ayo mana lagi Kak? Ini juga kok ini sudah memasuki lagi Hindu. Iya, ini lainnya dari batu kawah pendek. Jadi kita juga masih bingung ya, kan karena Palembang itu nggak ada yang namanya gunung. Iya. Tidak ada juga yang namanya sungai yang aliran dari gunung. Ada nggak Mbak seorang arkeolog bisa membaca gini? Bisa ada. Bisa. Ada. Oh. Itu namanya Pak Wahyu Rizky Anifani. Itu ketua BRIN-nya di Palembang. Oh, dia bisa baca? Bisa. Oh. Ini yang pengelola museum ini ialah mereka. Oh. Dia seperti komunitas. Ada juga dari Jogja. Itu ada juga dari negara lainnya juga, dari Thailand. Mereka komunitas untuk meneliti di sini. Jadi prasasti yang paling banyak tulisan itu kan prasasti Telaga Batu. Itu semua mereka yang bacanya. Boleh nggak Kak kita bertemu dengan Kak Wahyu lain kali? Atau susah? Pak Wahyu. Susah ya? Itu ketua arkeolog sih. Oh. Iya, jadi susah, dia harus kalau dulu masih bisa karena dulu dia stay di sini. Memang dulu pernah ngadain kalau kita tuh seminar baca huruf Pallawa. Huruf Pallawa ya? Iya, tapi sekarang kayaknya nggak bisa lagi. Faktor usia atau gimana? Masih muda? Masih muda. Kelihatannya dia kayak tua. Tapi ya kita tuh pengen aja sih ketemu kan. Setelah itu podcast berapa menit kan, nanya-nanya kan. Udah nggak bisa. Beliau udah mungkin sibuk kan karena arkeolog tadi yang memang banyak harus digali mungkin juga. Jadi pertama kali kenal sejarah Sriwijaya kan
kesehatan Ah, itu nganggur kan, apa namanya, libur kan katanya seminggu, nggak tahunya jadi setahun. Nah jadi ada kan kalau COVID kemarin kan ada pemberhentian atau Pengurangan. pembatasan atau jadi ada kenalan katanya kamu mau nggak kerja di sini, tapi kamu jaga aja. Sebenarnya tuh aku cuma jaga resepsionis aja, nggak sampai di sini. Nah jadi dari jaga-jaga itu kata saya dibaca oleh Pak Airul gitu loh, jadi kamu harus Menguasai. kalau misalkan menguasai di sini. Kalau kamu menguasai di sini, kamu bakalan dapat ilmu kan. Kalau di sini udah 4 tahun sih. Alhamdulillah. Jadi pas sudah belajar itu 2 tahun baru sudah paham. Oh Ya 2 tahun itu harus paham. Jadi ngikut orang atau gimana pada saat itu? Ngikut orang juga, ngikut Kita sambil dengerin itu ya. Iya, Merangin dengerin kan. Kalau misalkan ada guide-nya di sini, guide-nya itu ya lumayan lama, itu sudah 15 tahun. Wih. Jadi Katanya pada saat dia ini jadi ikut. kalau misalkan mau guide dia dulu, terus katanya kamu dengerin aja di sini. Bangunan ini sudah berdiri tahun berapa, Kak? Pun agak lupa. 94, Oh iya benar, 94. Soeharto. Benar. Yang langsung meresmikan. Iya betul. Nah jadi kalau udah dari jelasin itu kan diajak seminar oleh Pak Wahyu tadi, diajakin Apa yang ngerti ya? ya, diajakin inilah pokoknya mengenalkan tentang Sriwijaya. Sebenarnya memang bener-bener 0% nggak tahu sama Iya, sekali karena luar dari basic. iya, aku paling benci yang namanya pelajaran sejarah. Ngantuk. Paling benci. Ngantuk. Ya semenjak kenal sejarah jadi tahu kalau ini. Iya. Ya. Luas. 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 Jadi Luas. kalau misalnya warga-warga Palembang dia nggak tahu kalau tentang Sriwijaya itu atau pernah Walaupun ilmu sejarah itu menceritakan cerita kehidupan zaman dulu, tapi itu sangat berarti itu kan nenek moyang kita adalah dari Cina, sini, benar. gitu. Laut. benar. Terus pernah ada ibu-ibu itu dari Palembang, top Palembang, dia jalan ke sini. Terus itu jadi pengalaman sih, dia marah-marah ke saya, katanya kenapa kok ada museum ini sih. Ya namanya juga peninggalan dari masa Sriwijaya, kan bukannya Sriwijaya itu bukannya dongeng. Terus saya jawab, ibu kan maaf ya kalau saya salah gitu kan. Kalau misalkan Sriwijaya hanya dongeng, mungkin nggak ada Arca Buddha Bukit Singgungan. Betul ya. Prasasti yang ada di sini, dan itu yang di depan itu ada realnya dan ada museum risetnya juga. Kalau misalkan hanya cerita dongeng, nggak bakalan Sriwijaya itu seluas kayak gini. Dan nggak ada kalau cerita dongeng seperti Pulau Kemarau. Pulau Kemarau itu adalah salah satu cerita dongeng juga. Katanya si pangeran ini kan Ya nikah sama orang Islam. benar. Cowoknya ini namanya kalau nggak salah Tan Bun An. Ya, yang kedua itu adalah yang istrinya itu ada Siti Fatimah. Mereka menghamburkan emas Ke Siti Fatimah ya ini betul ya. menghamburkan emas, terus keduanya tenggelam, terbitlah Pulau Kemarau itu. Bukan yang sebenarnya terjadi itu adalah pagoda itu buatan orang komunitasnya Cina. orang Cina. Benar. Nggak ada yang namanya Nimbul, jadi pagoda itu nggak ada. Nah itu cuma cerita dongeng. Kalau Sriwijaya nggak ada cerita dongeng. Nah ini Kak Rara, nanya, misalkan timnya arkeologi kita, timnya Wahyu atau apa di sini menemukan benda lagi, apakah benda tersebut akan taruh di sini atau gimana? Dia kalau penemuan memang masih nemuin. Ya misalnya berupa apa barang atau apa, apakah langsung taruh di sini atau gimana? Di riset dulu. Di riset. Nggak mudah kalau misalkan kita mau nampilin sebuah koleksi. Dia harus ada nomor seri dan sudah terdata di kalau kita tuh kan sudah terdata di riset, sudah terdata di semua data. Jadi kalau misalkan resi ini sudah siap untuk dipajang,
sebenarnya kita harus ada yang namanya barcode, tapi maaf ya, mungkin kurang maju pemerintah juga, dan kurang juga ya peradaban lah gitu kan. Tapi kalau di museum lain dia sudah bisa pakai barcode, tinggal di scan muncul deskripsi. Oke. Ceritanya ya, dia Nah ini salah satu arca ya. Arca zaman sekarang. jadi konten. Oke, ya. Mau konfirmasi kan. Oke, saya akan beli 1,5 US dollar per kapita. Wow. Oke, sekian dulu pemirsa video kita channel Kak Evan video blog hari ini. Insya Allah kita akan sambung lagi dan semoga bermanfaat bagi kita khususnya orang Palembang. Dan tidak lupa terima kasih untuk Kak Rara yang sudah menemani kita berdua, walaupun ada kata salah atau perbuatan ini kami mohon maaf, dan semoga ini menjadi edukasi dan wisata. Dan ternyata pemirsa, kata beliau ini ternyata turis dari mancanegara, dalam negeri juga ada, tapi karena ini mungkin musim liburan, Ya. Belum puasa. musim apa ini, musim ini agak sepi, biasanya agak lumayan ramai. Dan ternyata turis-turis di luar negeri ternyata puas dan mengadakan penelitian juga di sini ya kan. Penelitian di sini, baik itu menurut kata beliau ini ada yang dari Belanda ya, dari mana lagi kak? Vietnam, Thailand, Tiongkok. yang berkaitan dengan budaya dulu, yang tempat tinggalnya atau ambil komunitas arkeolog. Dan di kita ini diketuai oleh Bapak Wahyu ya Iya sebenarnya ya. Oke, sekian dulu pemirsa, insya Allah kita sambung lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan comment. Dah, assalamualaikum.